Selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Maret, dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Gemini. Jadi Gemini kita coba lihat di sini ya untuk yang berpasangan, untuk love reading, kemudian kita juga akan lihat bagian single, oke? Kita langsung aja buat Gemini yang berpasangan terlebih dahulu di bulan Maret ini. Mari kita lihat Gemini love reading berpasangan bulan Maret tahun 2026. Gemini. Gemini love reading berpasangan bulan Maret tahun 2026 Gemini. Oke. Ini pasangannya terserah ya Gemini ya, bisa jadi ini suami, istri, pacar, gebetan, atau siapapun yang kamu anggap sebagai pasangan kamu ketika menonton yang berpasangan ini. Dan juga ini mungkin nggak akan resonate ya, atau cocok untuk semua orang yang nonton. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan situasi yang kamu hadapi, mungkin ini memang bukan untuk kamu readingannya. Kamu bisa reach out ke aku untuk personal reading ke website newtarot.id, atau kamu bisa hubungi melalui WhatsApp ya. So Gemini. Di the bottom of the deck di sini ada Eight of Pentacles. Oke. Gemini ini mungkin ini suatu situasi hubungan di mana kamu mungkin komunikasinya sedang buruk dengan pasangan. Kalian mungkin di sini bisa jadi perang dingin ya, lagi tidak berkomunikasi, atau bisa jadi bagi sebagian dari kamu kalian sedang pisah ranjang, pisah rumah, atau bisa jadi dalam proses perceraian, bisa jadi juga atau dalam proses perpisahan lagi jeda gitu ya. Tapi perpisahannya mungkin belum permanen, jadi kayak masih dalam proses pengambilan keputusan, mungkin lagi break aja, lagi jeda dari satu sama lain. Seseorang di sini mungkin ingin memperbaiki hubungan ini, ingin memperbaiki komunikasi kalian di sini, atau bisa jadi ada sebuah permintaan maaf yang ingin disampaikan oleh seseorang kepada pasangannya. Ada the morning di sini, oke? Hanya saja mungkin permintaan maaf ini kurang bersambut atau tidak bersambut gitu ya, karena si pasangannya atau seseorang di sini mungkin belum siap untuk memaafkan pasangannya, belum siap di sini untuk memperbaiki hubungan ini, masih butuh waktu untuk dirinya sendiri, masih butuh waktu di sini untuk benar-benar berpikir jernih gitu ya. Jadi mungkin di dalam situasi ini seseorang masih butuh jarak atau gap ini gitu loh antara kalian berdua. Aku juga ngerasa kalau misalnya memang benar ada argumen antara kamu dengan pasangan kamu, kalian masih keras, kalian masih bertahan dengan argumen masing-masing di dalam hubungan ini. Jadi belum ada yang mau mengalah. Walaupun di sini seseorang bersedia untuk meminta maaf, tapi kayak masih ada rasa tidak puas di hatinya ya terhadap pasangannya, dan itu mungkin berpotensi men-trigger konflik lainnya antara kamu dengan pasangan kamu di sini Gemini. Potensinya juga kurang bagus, ada Five of Swords. Jadi bagi kamu di sini yang mengharapkan rekonsiliasi, atau bisa jadi di sini mengharapkan membaiknya hubungan kamu dengan pasangan kamu, khususnya di bulan Maret ini ya, menuju awal April, mungkin situasi itu belum akan terwujud bagi sebagian besar kamu di luar sana Gemini. Jadi aku sih ngerasa di sini garis besarnya adalah kalian masih bertahan di ego masing-masing, bertahan di argumen masing-masing, bertahan di pembelaan masing-masing gitu ya. Belum ada yang mau mengalah aku mulai di sini. Bagi sebagian dari kamu ini benar-benar bikin frustasi ya. Ini mau sampai kapan sih kayak begini? Kalau dibilang pisah kayak udah sepakat untuk pisah, enggak juga. Kalau dibilang kalian di sini ingin balikan, mungkin enggak terlalu ingin balikan gitu ya. Jadi pelik situasinya. Mari kita coba klarifikasi beberapa kartu ya Gemini ya. Oke. Bener ya, jadi seseorang di sini ada sih keinginan atau niatnya untuk meminta maaf sama pasangannya.
ya, ada kartu the heart di sini. Tapi di sebelah kartu the heart ini guys ada kartu clouds. So maknanya apa mbak? Orang ini masih peduli, masih sayang sama pasangannya, masih ingin di sini untuk memperbaiki hubungan ini, berniat untuk meminta maaf. Tapi mungkin dia juga belum percaya amat sama pasangannya, atau belum bisa seutuhnya untuk menerima argumen pasangannya atau menerima di sini pembelaan pasangannya. Jadi again, karena di kartu perasaannya masih ada kartu Five of Torches atau Five of Wands, sehingga ketika pun kalian di sini berkomunikasi kembali, kalian berdua itu masih sama-sama keras kepala, belum bisa seutuhnya atau legowo gitu ya untuk menerima komunikasi dari pasangan kalian ini. Jadi kalau misalnya dibilang ini sebuah potensi rekonsiliasi yang baik, enggak juga. Bisa dibilang kalaupun kalian misalnya balikan gitu ya atau berkomunikasi kembali, percuma aja kalau misalnya kalian nggak mau toleransi atau kompromi dengan satu sama lain. Buat apa kalau ujung-ujungnya masih bertahan di argumen masing-masing, masih keras kepala gitu ya, nggak akan kemana-mana juga. Makanya di sini kartu potensinya adalah Five of Swords. Jadi situasi mana kalian perang dingin, tidak berkomunikasi dengan satu sama lain ini, sama-sama keras kepala ini mungkin masih akan bertahan hingga akhir Maret ini ya guys ya. Jadi antisipasi aja. Bisa jadi juga seseorang di sini mungkin ada pengaruh dari pihak lain, misalnya anggota keluarga, atau bisa jadi ada temen yang ngasih saran ke dia, kemudian dia juga dengerin mentah-mentah saran dari orang ketiga ini gitu loh. Ada kartu bear di sini. Jadi kalau misalnya udah terlalu banyak orang yang involve ya, kalau misalnya udah terlalu banyak orang yang ngasih saran ke kamu di situasi yang pelik ini, situasinya akan semakin pelik. Jadi baiknya sih di dalam situasi seperti ini guys, kalau bisa sih jangan terlalu banyak ikut sertakan orang lain, jangan terlalu banyak di sini keluarga ikut campur, teman ikut campur, karena itu hanya akan memperburuk situasi. Oke, jadi antisipasi aja, mungkin peliknya situasi ini masih akan berlanjut hingga awal April. Kita lihat di sini oracle cards-nya bagi Gemini yang berpasangan. Mari kita lihat. Love yourself first. Trust. New love. Oh my goodness. Okay. Okay. Aku bisa mengerti sekarang. So guys, tadi aku sempat bilang bahwasanya ada orang lain yang ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu ini atau hubungan kamu dengan pasangan kamu ini. Kemudian muncul kartu new love. So, orang ketiga yang kita bicarakan tadi bisa jadi juga selingkuhan. Mungkin seseorang di sini fokusnya udah teralihkan ke orang lain. Mungkin seseorang di sini punya pria atau wanita idaman lain selingkuhan gitu ya. Atau bisa jadi pihak ketiganya di sini adalah pihak keluarga seperti yang aku bilang tadi. Tapi bagi sebagian dari kamu ini sepertinya memang selingkuhan ya. Seseorang di sini selingkuh, ada kartu new love. Kemudian ada kartu love yourself first. Ini sepertinya nggak worth it ya Gemini ya untuk memperjuangkan atau memperbaiki hubungan ini, karena seseorang berkorban terlalu banyak di situasi ini, berkorban terlalu banyak, padahal pasangannya di sini mungkin sudah mengalihkan fokusnya ke hal yang lain, atau bisa jadi pasangannya di sini sudah punya orang baru gitu ya. Jadi mungkin perpisahan adalah jawaban terbaik bagi kalian berdua di situasi ini. Sebenarnya aku nggak mau fokus ke yang negatif, tapi di sini sepertinya nggak fair ya, tidak adil bagi seseorang untuk bertahan di dalam hubungan ini, karena memang udah nggak seimbang lagi, udah nggak balance ya, udah nggak adil bagi seseorang di sini untuk bertahan di hubungan yang dimana dia tidak mendapatkan fair share, atau pasangannya udah nggak fokus ke dia lagi intinya. Kemudian ada kartu trust. Tapi bagi kamu di sini yang percaya ya bahwasanya hubungan ini bisa membaik kembali, walaupun mungkin di sini butuh waktu yang sangat lama, ya terserah kamu sih. Kamu bisa percaya sama pasangan kamu, atau mungkin kamu ingin bertahan walaupun kamu sudah tahu fakta-faktanya, walaupun kamu sudah tahu di sini ada hal-hal yang ikut campur, ada orang lain yang ikut campur dalam hubungan kamu ini, tapi kamu tetap ingin bertahan ya. Free will, oke. Tergantung kamu, terserah kamu ya. So kita lanjut di sini Gemini bagi yang single.
Oke. Gemini love reading single bulan Maret tahun 2026 Gemini. Gemini. Di Hanged One, Three of Pentacles, Prince of Swords, kemudian ada kartu Death. Di the bottom of the deck di sini ada Eight of Cups. Oke, mungkin ini yang single ini sesuai dengan yang pasangan ya, sama kayaknya. Pesannya di sini yang harus aku sampaikan. Di sini ada kartu di Hangman, kemudian ada kartu Death. So ini bagi yang single, mungkin kamu lagi nunggu nih ya komunikasi dari seseorang, atau mungkin kamu di sini lagi nunggu seseorang untuk kembali kepada kamu. Ini bisa jadi kita bicara soal kamu yang terhubung dengan mantan, bisa jadi terhubung dengan seseorang yang putus komunikasi dengan kamu. Nggak harus mantan, bisa jadi seseorang yang ghosting kamu, atau bisa jadi orang ini mungkin sempat menghilang dari kamu ya. Satu hal di sini yang harus kamu tahu Gemini, kalau misalnya memang benar itu adalah situasinya, ini adalah mantan atau orang yang nge-ghosting kamu, ya bagi yang single ya. Susah sih karena hanya seseorang di sini yang menginginkan kerjasama yang baik di dalam hubungan ini. Tidak fair, tidak adil ya. Jadi yang satu di sini benar-benar ngebet menginginkan hubungan ini. Yang satunya lagi di sini mungkin belum siap untuk suatu komitmen atau kerjasama tadi. Jadi susah kalau misalnya hanya seseorang di sini yang berusaha di dalam hubungan ini, yang mau bekerja sama di dalam hubungan ini. Oke. Karena di sini berhubung kartu sarannya adalah kartu Death ya, Gemini ya, yang single. Siapapun orang ini, mantan kayak atau orang ini tiba-tiba nge-ghosting, kayak saranku jangan dilanjutin, biarin aja, lepaskan aja. Karena di sini ada tendensi seseorang mungkin ingin mengejar ya, atau nggak terima gitu loh di ghosting, pengen closure lah, pengen kejelasan lah, nggak akan kamu dapetin karena ada kartu Eight of Cups, kemudian ada Two of Swords. Jadi kamu terhubung dengan seseorang yang memang level ketertarikannya berbeda dengan kamu, atau bisa jadi belum siap untuk komitmen ya Gemini ya. Mungkin kamu di sini terhubung dengan Scorpio, atau bisa jadi dengan Pisces, atau bisa jadi dengan air sign Aquarius, Libra, Gemini. Oke. Ya, sepertinya memang benar ya, kamu terhubung di sini dengan seseorang yang belum siap untuk komitmen, guys. Jadi kalau misalnya orang ini tiba-tiba nge-ghosting atau mungkin ninggalin kamu tanpa kabar, jangan nuntut closure sih, jangan nuntut orang ini untuk memberikan kejelasan. Jadi percuma aja kamu di sini uring-uringan sendiri, mikirin orang ini, mikirin kenapa orang ini ninggalin kamu. Sebenarnya itu mungkin bukan salah kamu. Ya. Satu hal di sini yang orang gagal paham di dalam suatu hubungan yang dimana kamu di ghosting ya. Aku sering dapat klien kayak gitu. Kemudian dia bertanya-tanya kayak gini, kenapa mbak dia ghosting saya? Kenapa dia tiba-tiba ninggalin saya? Banyak yang nanya kayak gitu ya. Kemudian dia nyalahin dirinya sendiri. Apakah ini karena salah saya? Apakah saya kurang perhatian? Apakah saya di sini kurang cantik, kurang ganteng? Padahal itu bukan salah kamu. Memang kamu terhubung dengan seseorang yang tidak menginginkan hal yang sama dengan kamu, dan itu bukan salah kamu, guys. Oke, itu yang harus kamu tahu. Apalagi di sini ada kartu The House dan The Ship. Seseorang di sini masih dalam tahap pencarian, masih dalam perjalanannya di sini menemukan apa yang terbaik buat dirinya. Jadi kalau kamu maksain orang kayak gini untuk serius sama kamu atau komit sama kamu, itu tuh nggak akan terjadi. Terutama si maskulin di sini belum siap untuk komit dengan kamu ya, feminin ya. Jadi hati-hati dengan hal itu.
juga terlalu banyak gosip, terlalu banyak hal-hal yang tidak pasti di sini, sehingga fakta dan gosip bercampur padu, dan itu tuh malah menimbulkan situasi yang lebih pelik atau kamu kayak susah membuat keputusan gitu ya. Bisa jadi juga terlalu banyak orang yang kamu dengerin saran atau informasinya, sehingga kamu di sini again jadi uring-uringan sendiri, jadi tidak mampu di sini berpikir jernih. Oke. Terutama lagi kalau misalnya kamu dan orang ini LDR guys, ya. Jadi kalau kamu LDR kemudian orang ini tiba-tiba ngeghosting, itu adalah kombinasi yang mematikan ya. Saranku jangan kontak orang ini lagi, karena dia tidak memikirkan kamu. Jadi kita coba lihat di sini Gemini Oracle cards-nya. Healing family issues, forgiving and learning, kemudian ada kartu children. Oke. Ada kartu healing family issues, bisa jadi salah satu isu kenapa hubungan kamu dengan orang ini sulit untuk bertahan atau diperjuangkan, mungkin karena ada isu restu, atau bisa jadi seseorang di sini mungkin terlalu banyak ya mendengarkan keluarganya atau terlalu berpihak kepada keluarganya, dan itu tuh menimbulkan ketidaksetaraan ya di dalam hubungan kamu dengan orang ini. Jadi saranku kalau udah ada keluarga yang terlalu ikut campur ini, jauhin aja. Itu hanya akan bikin kamu sengsara di dalam waktu yang lama atau kedepannya gitu ya. Kemudian ada kartu forgiving and learning. Kartu forgiving and learning ini mungkin orang ini menghadirkan sebuah lesson learn atau pelajaran hidup dalam hidup kamu. Gak harus kok kamu di sini menerima orang ini kembali, cukup dimaafkan, belajar dari situasinya, move on ya, karena nggak worth it guys, nggak worth it kalau kamu nungguin orang ini. Kemudian ada kartu children, bisa jadi juga orang ini mungkin sudah ada status duda, janda, single parent, bisa jadi juga, bisa jadi dia sudah punya anak, dan mungkin orang ini belum siap untuk membagi fokusnya kepada kamu di sini, atau bisa jadi dia belum percaya kamu di sini untuk menjadi orang tua atau orang tua sambung bagi anaknya. Kalau misalnya orang ini sudah punya anak, oke, children. Jadi keluarganya menjadi pertimbangan utama bagi orang ini untuk tidak melanjutkan hubungannya bersama kamu guys. So Gemini, ini adalah hasil readingannya di bulan ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.